dari Kejati Bengkulu itu secara resmi baru saja menetapkan 5 orang tersangka dalam perkara dugaan kasus korupsi pertambangan batubara yang ditaksir menyebabkan kerugian negara kurang lebih sekitar setengah triliun atau 500 miliar rupiah. Di mana salah satu tersangka sendiri adalah salah satu pos tambang yang cukup terkenal di Bengkulu atas nama BBUC. Karena selain BBUC sendiri ada juga 4 tersangka lainnya, yaitu atas nama Sutarman, kemudian ada juga Julioso, ada juga anaknya BBUC yaitu Saskia Husi, dan juga ada Agusman. Penetapan tersangka ini sendiri dilakukan pada malam hari ini setelah kelimanya menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari tindak pidana khusus Pitsus Kejati Bengkulu di lantai 2 gedung Pitsus selama kurang lebih tadi sekitar 11 jam. Kelima tersangka ini sendiri itu dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan penyalahgunaan izin pertambangan atau IUP dan juga izin pengangkutan dan penjualan batu bara di Tribunus. Dan dari hasil pemeriksaan ditemukan cukup bukti kemudian untuk menetapkan mereka sebagai tersangka pada malam hari ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada 5 orang tersangka, dan untuk jabatannya sendiri itu pertama ada Baby Husi selaku komisaris PT Tunas Barajaya, kemudian ada Saskia Husi selaku GM dari PT Inti Bara Perdana, kemudian ada Agusman selaku marketing PT Inti Bara Perdana, ada Julioso selaku direktur utama PT Tunas Barajaya, dan terakhir Sutarman selaku direktur PT Tunas Barajaya. Dan untuk diketahui dari kelima tersangka sendiri itu sudah menjalani pemeriksaan tadi sejak pukul 8 pagi dan baru tadi berakhir kurang lebih sekitar pukul 8 malam. Di mana penetapan tersangka ini sendiri merupakan bagian dari upaya Kejati Bengkulu dalam mengungkap kasus besar untuk dalam sektor pertambangan yang ada di wilayah Kota Bengkulu Tribunus. Dan untuk peran dari masing-masing tersangka sendiri itu tadi memang cukup ada sedikit penjelasan dari pihak Kejati Bengkulu yang disampaikan oleh Kasidik yaitu Danang Prasetyo, di mana masing-masing tersangka ini memiliki peran yang turut memperlancar praktik korupsi tambang batubara di Bengkulu. Peran kelimanya sendiri salah satunya adalah ketidakbenaran sejak sebelum adanya proses penjualan jual beli batubara di Tribunus. Jadi Danang menyatakan bahwa untuk sementara diketahui praktik ini terjadi dalam rentang waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Di mana meski IUP yang mereka miliki itu dipermasalahkan, maksud saya sudah terbit sejak tahun 2011, namun ada dugaan penyimpangan yang mulai terdeteksi sejak tahun 2022 dan juga tahun 2023. Di mana dalam hal ini BBUC sebagai komisaris itu diduga mengetahui dan membiarkan adanya praktik ilegal tersebut, sedangkan yang lainnya juga memiliki perannya masing-masing terkait dengan kasus ini. Dan terkait dengan hal ini sendiri, itu jaksa penyidik menjerat antara tersangka ini dengan pasal 2 ayat 1, junto pasal 18 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dan mereka juga dijerat dengan pasal 64 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, Kejati Bengkulu sendiri tadi juga menegaskan akan mengembangkan perkara ini karena diduga masih ada pihak lain yang turut terlibat termasuk dari pihak dari pemerintahan. Namun kita masih menunggu terkait dengan perkembangan kasus yang masih akan dilidik oleh pihak Kejati Bengkulu. Dan seperti yang saya sampaikan Siska di awal tadi, memang dari kasus ini sendiri sudah ada beberapa tindakan yang sebelumnya dilakukan oleh Kejati Bengkulu. Salah satunya pertama dengan melakukan penggeledahan di tambang milik yang dikelola oleh kelima tersangka ini, kemudian sempat juga melakukan penggeledahan di rumah dari BBUC atau rumah kediaman pribadi dari BBUC, kemudian sempat juga melakukan penggeledahan di kantor KSOP Bengkulu, dan terakhir beberapa hari yang lalu melakukan penggeledahan di 2 lokasi yaitu di PT Pelindo dan PT Skupindo Bengkulu. Dan terkait dengan penggeledahan tersebut bahkan sempat HP dari pejabat yang ada di PT Pelindo dan juga Skupindo sempat ditahan juga oleh Kejati Bengkulu terkait dengan kasus ini dan masih dalam pengembangan. Dan sampai dengan saat ini kita juga masih menunggu terkait dengan apakah siapa saja tersangka baru yang kemungkinan akan ditetapkan kembali oleh Kejati Bengkulu setelah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus korupsi tambang yang ada di Bengkulu ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.